Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa mulai hari dengan basmalah dan senyuman manis. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita sama-sama adab berdoa. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita membaca doa tambah ilmu, doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Kebiasaan Islami, hadis dan doa. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hari ini kita akan belajar tematika kegiatanku, subtema 4 kegiatan di malam hari dengan muatan pelajaran matematika dan SPDP. Hari ini kita akan belajar muatan matematika KD 3.4 dan 4.4, yaitu penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Menjumlahkan bilangan itu ada 3 cara. Yang pertama, menjumlahkan dengan banyak benda. Yang kedua, menjumlahkan dengan menggunakan jari. Yang ketiga, menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita pelajari yang pertama dulu ya. Menjumlahkan bilangan dengan menggunakan banyak benda. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Bunda punya contoh soal penjumlahan. 6 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Nah, kita menggunakan media bendanya adalah buku. 6 buku ditambah 5 buku sama dengan, nah di kelompok pertama ada 6 buku, di kelompok kedua ada 5 buku. Cara menghitungnya adalah kita menghitung dimulai dari kelompok buku yang pertama. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dilanjutkan ke kelompok kedua dengan melanjutkan bilangannya. Setelah 6 angka 7, 8, 9, 10, 11. Karena kita berhenti di bilangan 11, jadi 6 buku ditambah 5 buku sama dengan berapa? Iya betul, 11. Nah, sudah paham di sini cara menghitung bilangan dengan menggunakan benda. Oke, kita lanjut ke menjumlahkan bilangan menggunakan jari. Perhatikan contoh berikut. Bunda punya soal penjumlahan. 10 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Cara menjumlahkan bilangan dengan menggunakan jari, caranya adalah bilangan 10, bilangan yang paling besar, kita simpan di kepala kita. Simpan bilangan 10 di kepala kita. Nah, setelah itu keluarkan jarimu. Bukalah 2 jarimu. Sudah? Lalu lipatlah jarimu satu persatu sambil membilang 11, 12. Nah, jari kita berhenti di angka 12.
Nah, jadi 10 ditambah 2 sama dengan berapa? 12. Pintar. Nah, kalian sudah mengerti ya cara menjumlahkan bilangan dengan menggunakan jari. Ingat, bilangan yang paling besar kalian simpan boleh di kepala kita atau di mulut kita. Kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Bunda memiliki soal 14 ditambah 3 sama dengan berapa ya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan garis bilangan. Bisa menggunakan penggaris agar rapi. Nah, setelah itu kalian beli garis yang berjarak sama. Boleh sama-sama 1 cm 1 cm atau kalian sesuaikan sendiri ya. Kalian kira-kira jaraknya harus sama. Nah, setelah itu karena penjumlahan yang kita miliki, soal yang kita miliki dimulai dari angka 14, jadi kita awali dengan angka 14. Setelah angka 14, angka berapa ya? Nah, garis-garis kecil ini kalian isi dengan bilangan yang berurutan dimulai dari angka 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, menurut soal 14 ditambah angka 3. Jadi yang kita lakukan, kita melompat dimulai dari angka 14 sebanyak 3 lompatan. Ayo kita lompat. 1, 2, 3. Di angka berapa dia berhenti? Ya, betul. Dia berhenti di bilangan 17. Jadi, penjumlahan 14 ditambah 3 sama dengan berapa? 17. Yes, sekarang kalian sudah bisa ya. Nah, ingat, dalam menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan, kalian menulis bilangan dimulai dari yang paling kecil, semakin ke kanan bilangannya semakin membesar. Seperti tadi angka 14 sampai ke angka 20. Nah, kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Untuk hari ini kita belajar pengurangan bilangan 11 sampai 20. Contoh mengurangkan bilangan dengan gambar. Misalnya 12 dikurangi 4. Misal ada 12 botol dikurangi 4, berarti kita coret 4 botol. Sisanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Cara yang kedua adalah mengurangkan bilangan dengan menghitung mundur. 12 kurangi 7 sama dengan titik-titik. Simpan 12 pada otak, lalu kita siapkan jari kita 7. Kemudian kita hitung mundur dengan menutupkan jari. 12 simpan di otak, hitung mundur, jari ditutup. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jari kita habis, berarti 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kita coba sekali lagi ya. 18 kurangi 5 sama dengan titik-titik. Simpan 18 di otak. Lalu siapkan jari kita 5. Kita hitung mundur sambil menutup jari. 18 di otak, mundur. 17, 16, 15, 14, 13. Jadi 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Bagaimana? Mudah sekali kan? Kuncinya adalah jika penjumlahan, maka artinya ditambah.
berarti kita menghitungnya maju. Sedangkan pengurangan itu berkurang, berarti kita menghitungnya mundur. Jika pengurangan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan bilangan 0. Contoh, 7 dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Kita simpan 7 di otak, lalu siapkan jari kita 7. Hitung mundur 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi 7 kurangi 7 sama dengan 0. Hal ini berlaku untuk semua bilangan jika dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Maka hasilnya 0. Sekarang kita belajar menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yaitu: pertama, bacalah soal dengan teliti. Lalu temukan kata kunci pada soal cerita dan tentukan operasi hitung yang sesuai. Contoh kata yang berarti tambah yaitu membeli, diberi lagi, ditambahkan, diletakkan lagi, atau datang lagi. Contoh soal: kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Berapa banyak buku di dalam rak sekarang? Kata kuncinya adalah memasukkan lagi. Berarti bukunya bertambah. Kita hitung 12 tambah 7 sama dengan 19. Sedangkan contoh kata yang berarti kurang yaitu dijual, diambil, digunakan, dimakan, hilang, dan pecah. Contoh soal: ayah memiliki 19 tanaman hias, lalu sebanyak 7 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Kata kuncinya adalah layu, berarti tanamannya berkurang. Kita hitung 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak di rumah mengerjakan Bu Pena 1B. Ayo berlatih halaman 91 dan 92. Jangan lupa untuk soal nomor 2, nanti ditulis hasil perhitungannya berapa pada kotak ya. Kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 4 pada muatan pelajaran SPDP KD 3.4, memahami bahan alam dalam berkarya. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu bahan alam untuk membuat kerajinan. Yang pertama, manfaat bahan alam atau tumbuhan. Yang kedua, contoh bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan. Dan yang ketiga, contoh kerajinan dari bahan alam. Memanfaatkan alam secara bijaksana merupakan kebiasaan baik. Misalnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Bahan alam dari tumbuhan dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan atau karya seni. Contoh bahan alam dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan atau karya seni adalah: 1. Biji-bijian, 2. Ranting, dan yang ketiga, daun kering. Anak-anak hebat, berikut merupakan contoh biji-bijian yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan. 1. Biji kacang hijau, 2. Biji jagung, 3. Biji lada hitam, 4. Biji kedelai,
Dalam membuat karya seni dari biji-bijian dibutuhkan ketelatenan, ketelitian, dan kesabaran. Kenapa? Karena kita harus menempelkan biji-bijian tersebut satu persatu ke dalam pola gambar. Contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Yang pertama dari biji-bijian. Di situ ada karya seni atau kolase dari biji-bijian. Gambar kolase yang pertama itu adalah gambar kolase dari biji jagung, dan gambar yang kedua dan ketiga merupakan kolase dari biji kacang hijau. Di alam ini banyak sekali biji-bijian yang bisa kita manfaatkan untuk kerajinan. Bukan hanya contohnya Bu Indah saja ya, jadi masih banyak biji yang lain di sekitar rumahmu yang bisa kita manfaatkan untuk kerajinan. Contohnya biji kacang merah, biji kacang tanah, ketan hitam, ataupun beras. Berikut merupakan contoh lain kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Yang pertama ada kotak tisu yang sudah dihiasi dengan daun kering, dan yang kedua ada kotak pensil yang sudah dihiasi dengan ranting yang sudah kering. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya beberapa contoh bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan atau karya seni. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga semuanya paham ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak ustazah mengerti dan paham dengan materi kita hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.